Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua masih diberikan kesehatan. Salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala itu nikmat sehat, sehingga masih dapat menjalankan aktivitas seperti biasanya, dan kalian sudah tidak terasa sudah sampai di penghujung semester ganjil yang sebentar lagi akan melaksanakan kegiatan penilaian akhir semester. Semoga kegiatan penilaian akhir semesternya diberikan kemudahan, kelancaran, dan terutama kesehatan juga. Berikut ini saya akan sampaikan, kita akan bahas prediksi soal-soal untuk mata pelajaran OTK Keuangan kelas 11. Nah, ini adalah soal-soalnya, diantaranya pertama, bukti transaksi adanya penerimaan uang karena adanya pembayaran tersebut, apakah bon, nota kontan, faktur, uang, atau kwitansi. Jawabannya Anda tahu ya, ini adalah kwitansi. Pada kwitansi, pengisian kolom telah diterima dari yang kwitansi itu diantaranya nomor, telah diterima dari, ya, yang jadi pertanyaan, telah diterima dari, itu jawabannya adalah nama orang atau perusahaan yang menyerahkan uang. Data yang tercantum dalam kwitansi diantaranya apakah tanda tangan orang yang menyerahkan uang, atau banyaknya barang yang diserahkan, nama orang yang menerima surat, ada atau tidak itu, nama rekening diperlukan, atau nama orang yang menyerahkan uang. Ya, diantaranya ada nama orang yang menyerahkan uang di kwitansi itu. Selanjutnya, orang yang membuat atau mengisi kwitansi adalah, nah sekarang yang pertanyaan adalah yang membuat kwitansi itu siapa? Apakah dia bendahara? Apakah dia tata usaha? Apakah dia yang menyerahkan uang yang berkwitansi, yang mengisi, membuat itu, atau sekretaris? Jawabannya yang menerima uang, yang membuatkannya. Selanjutnya, bagian sebelah kanan pertama dari sebuah kwitansi akan diterima, bagian sebelah kanan atau bagian pertama dari sebuah kwitansi akan diterima dan disimpan oleh siapa itu? Apakah oleh TU? Apakah oleh yang menerima uang? Apakah oleh bendahara atau sekretaris, atau yang menyerahkan uang? Ya, jawabannya yang menyerahkan uang. Selanjutnya, surat bukti terjadinya pembelian atau penjualan secara kredit. Surat bukti terjadinya pembelian atau penjualan secara kredit. Apa itu? Apa kwitansi? Atau cek itu? Atau nota kredit? Atau nota kontan? Ya, jawabannya adalah faktur, ya. Faktur, surat terbukti terjadinya pembelian atau penjualan secara kredit itu faktur.
Selanjutnya berikut ini penulisan nomor faktur yang betul. Nomor faktur. Di antaranya misal nih, nomor faktur itu 02 Romawi 2 garis miring tahun, nomor faktur ya. Berikut penulisan syarat pembayaran pada faktur yang syarat pembayaran. Di antaranya kan kalau transaksi yang kredit di faktur itu syarat pembayaran itu misalkan ada sampai akhir bulan itu kan pembayaran tuh. Kemudian N/30 bisa itu kan. Berarti dibayar dalam 30 hari ke depan. Ya tadi itu. Jadi ada N/30 atau N/10 di antaranya. Tanggal yang tercantum dalam faktur merupakan tanggal apa? Dalam faktur pasti ada tanggal. Apakah itu tanggal pengiriman barang, atau tanggal jatuh tempo, atau itu tanggal pembayaran, atau itu tanggal penerimaan. Ya, itu tanggal transaksi. Jadi ketika terjadi transaksi maka langsung difakturkan, sehingga dalam faktur itu tanggalnya tanggal transaksi. Yang menandatangani sebuah faktur adalah siapa aja tuh? Sekretaris kah? Penjual atau pimpinan atau bendahara? Pembeli. Ya, biasanya dalam faktur itu suka ada dua ya, penjual dan pembeli biasanya. Selanjutnya, aset perusahaan yang paling siap untuk digunakan sebagai alat pembayaran. Aset perusahaan yang paling siap yang digunakan untuk alat pembayaran. Ada kuncinya sebagai alat pembayaran. Sertifikat siap, atau mobil, atau bangunan, atau utang, atau mesin. Bukan, itu bukan alat pembayaran. Alat pembayaran adalah uang, yang bahasanya adalah kas atau pembayaran itu ya. Selanjutnya, seorang administrator keuangan mengawasi operasi keuangan harian dan perencanaan keuangan jangka panjang. Adapun pekerjaan administrasi keuangan antara lain cari yang kecuali nantinya ya. Di antaranya pekerjaan administrasi keuangan itu yang tugas, yang pekerjaannya di antaranya itu adalah pengembangan proses, pelaporan, membuat pedoman yang dibutuhkan untuk membangun dan menjaga keuangan perusahaan, mengkoordinasikan departemen keuangan kepegawaian. Itu diantaranya tugas-tugasnya. Jadi kalian nanti cari yang selain dari itu. Selanjutnya, berikut ini yang bukan tanggung jawab dari petugas administrasi keuangan. Jadi soal misalkan ditanyakan bukan tanggung jawab dari petugas administrasi keuangan. Sedangkan yang tugas administrasi keuangan diantaranya membuat, mencetak tagihan dan surat tagihan untuk memastikan tagihan terkirim kepada pelanggan dengan benar dan tepat, menerima dan memeriksa tagihan dari vendor dan membuat rekapnya untuk memastikan pembayaran terkirim tepat waktu, memeriksa rangkuman kas kecil untuk memastikan penggunaan dan
ketersediaan kas kecil yang aktif, menginput penerimaan yang bayaran dari pelanggan dan pembayaran ke supplier dengan tepat waktu dan akurat untuk memastikan ketepatan waktu dan keakuratan penerimaan maupun pembayaran. Nah, itu adalah tugas-tugas dari petugas administrasi. Maka kalian nanti jawabannya cari selain dari itu. Nah, ini adalah contoh gambar kwitansi. Nah, ini adalah formatnya. Di sini ada logo biasanya, dan ada nomor, itu kan nomor 2, nomor 3, dan nomor selanjutnya. Nah, untuk nomor 1 ini diisi dengan nomor kwitansi yang keberapa, dibuat atau dikeluarkan, yang ditandai nomor 1. Itu yang nomor 2 ini adalah titik mangsa, kota, tanggal, tahun terjadinya transaksi ini. Untuk nomor 3 ini adalah nominal uang ditulis dengan angka. Selanjutnya, bukti transaksi akibat dari dikembalikannya barang yang telah dijual. Kita jual barang. Ya. Kemudian muncul bukti katanya kan, yang dibuatkan oleh penjual. Jadi ketika kita mengucapkan jual barang, kemudian barangnya dikembalikan lagi oleh si pembeli, maka akan muncul di situ bukti transaksi. Dan ditanyakannya adalah yang dibuatkan oleh penjual oleh kita, itu namanya apa? Ya, itu namanya nota kredit. Kalau yang dibuat oleh pembeli adalah nota debit. Kalau yang dibuat oleh penjual ketika pengembalian barang tersebut adalah nota kredit. Bukti transaksi akibat dari dikembalikannya barang yang terjual yang dibuat oleh pembeli. Nah, ini kebalikan dari yang barusan. Sekarang yang dibuatkan oleh pembeli berarti nota debit. Kas kecil disebut juga, kas kecil ini nama lain dari kas kecil, petty cash. Berikut diantaranya tujuan dibentuknya kas kecil. Tujuan dibentuk kas kecil. Pertama, untuk membayar pengeluaran yang relatif kecil dan bersifat mendadak. Di antaranya berikutnya itu dipergunakannya untuk kepentingan pimpinan dan lain sebagainya. Setiap penggunaan uang, pemegang kas harus mencatatnya ke dalam. Jadi ketika penggunaan uang atau uang dikeluarkan, maka itu dicatat, didokumentasikan, atau akan menunjuk di transaksi, yaitu disebut dengan bukti kas keluar. Bukti transaksi adanya penerimaan uang karena adanya pembayaran. Menerima uang nih, ada orang bayar atau kita bayar kepada orang. Kalau menerima uang pun orang bayar kepada kita, maka itu sudah akan muncul bukti transaksi yang disebut dengan kwitansi. Selanjutnya, surat perintah yang dibuat oleh pihak yang mempunyai simpanan di bank agar bank tersebut membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak atau orang yang namanya tertera di dalam surat perintah atau si pembawa surat perintah tersebut. Nah, itu disebut dengan cek. Bukti transaksi terjadinya pembelian secara tunai. Disebut, kalau tadi yang faktur adalah kredit, sekarang yang tunai, maka disebut dengan buktinya adalah nota kontan. Bukti kas yang dibuat oleh pemegang kecil bahwa telah menerima sejumlah uang untuk keperluan kas kecil. Jadi telah menerima sejumlah uang. Kalau tadi mengeluarkan adalah bukti kas keluar, kalau menerima berarti bukti kas masuk namanya. Surat bukti terjadinya transaksi pembelian atau
penjualan secara kredit. Sudah tadi itu. Pada kwitansi, pengisian untuk kolom telah diterima dari, yaitu nama orang atau perusahaan yang menyerahkan uang. Bukti transaksi yang bukti ini sama nih. Bukti transaksi adanya pembelian barang karena barang rusak kalau tidak sesuai perusahaan yang terkait pembeli. Maka debit ini sudah. Bukti transaksi terjadinya pembelian secara tunai, data kontan yang tadi itu. Misal, pada tanggal 29 Maret 2021, Tuan Anton membeli ATK dari toko ABC seharga 750.000. Dari transaksi tersebut akan diterima bukti transaksi yang disebut dengan Tuan Anton membeli ATK dari toko ABC. Maka dari kegiatan ini akan muncul bukti transaksi nota kontan. Pada jasa penatur atau membeli saat dicuci selesai dikerjakan, maka pelanggan dapat memenuhi cucian dan membayar jasanya. Berikut contoh transaksi yang benar. Jadi laundry selesai diambil, maka akan muncul transaksi penerimaan pendapatan tunai. Kelebihan perusahaan jasa dibandingkan perusahaan lain adalah jasa itu diantaranya tidak perlu tempat untuk memajang barang karena tidak ada barang di jasa. Berikutnya bukti penerimaan sejumlah uang yang ditandatangani oleh penerima uang dan diserahkan kepada yang membayar sejumlah uang adalah kwitansi. Saat transaksi pembayaran sejumlah utang tahun lalu. Jadi transaksi ini pembayaran sejumlah utang tahun lalu. Utang tahun lalu kita bayar hari ini. Maka utang itu di sebelah debit karena utangnya berkurang. Bukti transaksi yang diperlukan untuk mencatat penjualan kredit, faktur dari perusahaan. Transaksi keuangan yang terjadi di perusahaan dengan pihak luar perusahaan disebut itu transaksi eksternal. Alat pengukur transaksi yang digunakan dalam keuangan adalah satuan ya uang itu ya. Berikut keterangan-keterangan yang terdapat dalam bukti transaksi. Biasanya di bukti transaksi itu apapun itu biasanya ada jenis barang atau jasanya, apa kuantitasnya atau jumlahnya berapa, harganya berapa, gitu kan. Sifat transaksinya, saat pembayarannya, ya. Berikut yang merupakan perusahaan jasa di bidang hiburan, sebuah hiburan, jasa hiburan. Banyak sih. Antaranya ada bioskop, jasa hiburan. Transaksi yang diterima atas pembelian barang secara tunai dari penjual. Pembelian barang secara tunai dari penjual. Mata kontan. Perhatikan jenis usaha berikut. Usaha percetakan, usaha salon kecantikan, usaha cateringan, usaha bengkel, usaha laundry. Dari jenis usaha di atas yang termasuk usaha jasa. Jasa. Lihat satu usaha pencetakan. Jasa bukan itu. Pencetakan. Usaha salon itu pencetakan. Catering itu bukan. Ya. Bengkel jasa. Laundry pun jasa.
Dibayar utang kepada pelanggan Rp200.000. Dibayar utang kepada pelanggan Rp200.000. Pengaruh transaksi tersebut mengakibatkan perubahan nanti antaranya. Bayar utang, harta dan hutang, pengaruhnya. Perhatikan jurnal berikut. Kas 150.000, utang usaha 200.000, pendapatan jasa 350.000. Posting jurnal tersebut ke buku besar, maksudnya ini diposting. Maka kasnya nanti di debit, utangnya di debit, dan pendapatan jasa di kredit. Diterima pendapatan jasa bengkel 250.000. Jurnalnya pendapatan jasa bengkel, berarti menerima uang, uangnya bertambah, uang bertambah di debit, berarti kasnya debit, ya. Pendapatnya bertambah juga, pendapatan bertambah di kredit, berarti kas di debit, pendapatan jasa di kredit sebesar 250.000. Langkah setelah mencatat transaksi dalam jurnal. Setelah dicatat transaksi dalam jurnal, langkah selanjutnya adalah memposting atau memindah bukukan dari jurnal ke buku besar, namanya posting. Sumber daya alam bentuk harta, benda atau hak yang dikuasai oleh perusahaan adalah itu aset. Kode akun yang digunakan perusahaan jasa yang menunjukkan akun kas bernomor diantaranya. Untuk kas itu salah satunya dengan nomor 111. Bikinlah prediksi soal untuk mata pelajaran OTK Keuangan kelas 11. Semoga pembahasan soal hal ini sedikit banyak membantu untuk kegiatan pas nanti. Terima kasih, semoga sukses, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir dan sehat batin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.